Assalamualaikum Iwafilah. Kembali lagi di talk show Media Komunikasi Langit. Pada talk show hari ini, kita ditemani langsung oleh guru besar kita yaitu Ustadz Badrussalam dan Bapak Dani. Serta juga dibawakan langsung oleh host Media Komunikasi Langit yaitu Bang Didat. Dan di talk show hari ini, kita akan membahas mengenai kasus pembakaran Al-Quran yang ada di Norwegia dan Swedia. Berikut talk show pada hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali nih Ustadz di talkshow yang kedua, karena sebelumnya kemarin kita membahas Qadarullah. Siang hari ini kita membahas isu yang berkembang fenomena sekarang ini mengenai Al-Quran yang dibakar di Norwegia, Ustadz. Pemirsa, kami perkenalkan saya lagi, ada Ustadz Badrussalam Hafizullah bersama kita, ada Pak Dani, pengamat IT. Jadi gimana nih Pak Dani menyikapinya? Kadang-kadang apakah itu pembakaran ini hoax? Bagaimana IT menyikapinya? Iya. Jadi kalau berita itu kan rilis resmi ya di media-media internasional yang trusted ya, seperti portal-portal berita nasional, tentunya itu berita asli. Cuman memang saat ini kita diperlukan bagaimana menyikapi berita itu secara smart. Jadi jangan gampang terprovokator, kemudian dicerna dulu, kemudian jangan gampang belum dibaca tiba-tiba langsung di-share. Nah, itu jadi kita harus bijak mengamati berita-berita itu. Kemudian kalau dari 1 hari 2 hari ini udah menjadi trending topik yang Dunia ya? Ya dunia, Yeah. karena masalah menyangkut keyakinan dan itu kitab agama. Sungguh menurut saya adalah kita ini selalu diberi kemudahan bahwa di negara kita ini sebenarnya toleransi itu luar biasa. Masya Allah. Justru yang sering mempertanyakan intoleransi itu yang malah patut dipertanyakan menurut saya. Masya Allah, iya, Apa yang nggak mudah di sini ya kan? Iya. Semuanya dimudahkan, toleransi, saling menghormati satu sama lain. Tapi malah kadang-kadang dianggapnya intoleransi dan ini cerminan. Masya Allah. Itu. Ustadz, bagaimana nih umat menyikapinya? Kalau dari pakar IT tadi, Pak Dani sebagai pengamat bahwa sudah menjadi berita dunia pembakaran Al-Quran ini. Dan kita jangan sampai termakan provokasi dalam berita-berita seperti ini. Itu dari pengamat digital. Nah, sekarang kita bersama Ustadz ingin menanyakan bagaimana kita menyikapi fenomena pembakaran Al-Quran, demonstrasi yang terjadi di luar ini Ustadz. Karena jangan sampai juga kita ikut terprovokasi nih Ustadz. Bagaimana cara menyikapinya menurut Ustadz? Tafadhol, syukur Ustadz. Memang betul sekali dengan yang disebutkan oleh Pak Dani ya, bahwa kita jangan mudah terprovokasi. Karena Islam pun juga punya kaidah yang luar biasa. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Hai orang-orang yang beriman, kalau datang orang fasik membawa berita, jangan langsung ditelan, tapi tabayyun dulu, periksa dulu bagaimana apakah dia hoak apa bukan. Kalau ternyata bukan hoak, bagaimana begitu, kita harus betul-betul hati-hati. Kalau memang ternyata itu benar itu pembakarannya, oke, baik, itu terjadi pembakaran, siapa yang membakar ini? Kalau misalnya bisa saja ada orang punya Quran udah lama, dia nanya ke ulama, misalnya ini Quran sudah lama nih, saya kata ulama boleh dibakar. Seperti di zaman Utsman bin Affan, ketika beliau mengirim mushaf-mushafnya dan menyuruh yang lainnya dibakar. Ya, kata para ulama nggak masalah membakar Quran yang sudah lama, yang dikhawatirkan malah dihinakan. Nah, kita pengen tahu dulu nih gimana gitu. Kalau misalnya, dia membakarnya karena memang dia benci sama Islam gitu. Kita katakan, ya jelas ini kita mengingkari ya.
Kita sangat tidak setuju. Muslim manapun juga pasti tidak mau gitu. Apa namanya, Quran yang merupakan kitab yang sangat kita agungkan untuk dibakar, pasti marah lah kita. Tapi tetap kita pun juga melihat cara yang paling maslahat. Maslahat ya Ustaz. Iya, dan tidak menimbulkan mudarat. Sekarang kalau misalnya mengumpulkan massa, apa manfaatnya? Ya hanya sebatas bikin kegaduhan, bahkan terkadang bisa dimasuki provokator dan yang lainnya. Cukup kita di media massa kita katakan bahwa ini adalah perbuatan yang tidak benar dan yang lainnya. Kemudian kita sampaikan ke pihak-pihak yang memang dia punya wewenang misalnya untuk menyikapi hal seperti itu. Kalau sebatas berkuar-kuar, kurang ajar, kemudian akhirnya bikin keributan dan yang lainnya, apa manfaatnya? Tentu ini mudarat yang lebih besar tentunya. Masya Allah. Apalagi di situasi pandemik Betul. seperti ini ya, masih kita bagaimana membangkitkan lagi perekonomian, roda perekonomian. Dan ada pengalaman Ustadz, jadi berapa puluh tahun yang lalu ada orang asing juga itu yang menghinakan Quran dan membakar. Masya Allah, akhirnya mungkin banyak didoakan orang kali ya, akhirnya jadi mu'alaf. Masya Allah. Iya. Jadi kalau saya pribadi percaya bahwa kekuatan terbesar adalah doa. Kita doakan dulu ya. Siapa tahu dia dapat hidayah. Yang membakar itu ya, karena doa itu kekuatan terbesar menurut saya. Kita mengerahkan massa pun kalau ternyata rezim itu yang membakar kan dari tokoh partai politik ya di sana di luar negeri itu. Kalau itu ternyata rezim juga diem aja tidak berbuat, ya nggak menghasilkan apa-apa. Paling hanya tekanan internasional. Tapi kalau kita doakan biar tangan Allah yang bergerak. Itu. Sangat betul. Sangat betul ya. Berarti dulu itu Ustaz, selain kata Pak Dhani tadi kita jangan terprovokasi ya, berarti dulu itu juga Al-Quran yang tua-tua tuh boleh dibakar ya Ustaz ya? Iya, di zaman Utsman bin Affan. Di zaman Utsman bin Affan ya? Difatwakan oleh Utsman bahwa semua mushaf yang selain yang dikirim oleh mushaf Utsman itu hendaknya dibakar, dihanguskan, supaya tidak terjadi perselisihan. Karena waktu itu terjadi perselisihan sampai terjadi hampir perang lah gitu ya. Kemudian dilaporkan kepada Utsman bahwa ini cepat-cepat ini harus dibikin mushaf yang jadi acuan. Karena banyak sekali ada mushaf Ibnu Mas'ud, qiraat ini jadi bikin bingung gitu. Akhirnya Utsman bin Affan menyuruh Zaid bin Thabit untuk kembali kemudian mengambil mushaf yang sudah dikumpulkan oleh Abu Bakar waktu itu. Kemudian ditulis lagi jadi beberapa mushaf dikirimkan ke negeri-negeri dan menyuruh untuk membakar yang lainnya begitu. Baik. Di zaman Rasulullah dicaci maki, Al-Quran disebut sebagai cerita-cerita orang dulu, berbagai macam caci makian ya. Ternyata karena memang Rasulullah dan kaum mukminin waktu itu posisinya memang keadaannya tidak mampu untuk berbuat apa-apa, Allah menyuruh mereka bersabar. Nah, kita melihat juga keadaan kita, apa kemampuan kita gitu. Jangan kita ingin memperlihatkan bahwa saya ini kan harus marah sebagai betul, semuanya siapa yang tidak marah, muslim mana yang tidak marah Al-Quran dibakar gitu loh. Tapi kan kita masalah yang berhubungan dengan sikap ini gitu. Itu jangan sampai malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Sikap kita itu Ustaz. Betul. Baiklah, alhamdulillah itulah tadi bincang-bincang kami dengan Ustadz Badrus Salam Hafizallah dan Pak Dhani sebagai ahli digital. Nantikan talkshow kami selanjutnya dengan berita-berita terkini. Ya, semoga semakin bisa memberikan manfaat yang lebih banyak dalam situasi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.